Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek mengenai relasi pada diagram kelas dan penerapannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Victor Vivi Cantika F1E1190068, Oktavira Putri Adelis F1E11970, Dian Gali Kesawasidi F1E1191006, Regi Muklis Subekti F1E1191110, Munsa Jawari Fanin F1E1191111. Kemudian diagram kelas. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 3 bagian utama, yaitu atribut, operation, dan name. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengertian relasi antar kelas. Dalam paradigma pemrograman berorientasi objek, sebuah aplikasi dibangun dengan menggabungkan beberapa kelas. Kelas-kelas tersebut saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah dalam aplikasi yang berukuran cukup kompleks. Banyak kelas-kelas yang terlibat dalam aplikasi tersebut. Maka untuk aplikasi yang kompleks tersebut dibutuhkan pemodelan kelas untuk menggambarkan aplikasi yang dibangun. Tools yang digunakan untuk memodelkan kelas-kelas dalam PBO adalah UML, Unified Modeling Language. Pengertian Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan spesifikasi pemodelan yang paling banyak digunakan untuk memodelkan struktur dan perilaku aplikasi. UML juga digunakan untuk memodelkan perilaku aplikasi. UML memiliki banyak jenis diagram yang dapat digunakan untuk memodelkan aplikasi. Jenis-jenis relasi antar kelas. Terdapat beberapa macam relasi antar kelas, yaitu inheritance, association, aggregation, composition, dan dependency. Sebelum membahas jenis-jenis relasi antar kelas tersebut, kita akan membahas multiplicity. Pada relasi terdapat penanda yang disebut multiplicity. Multiplicity ini akan mengindikasikan berapa banyak objek dari suatu kelas terrelasi ke objek lain. Notasi UML untuk multiplicity ini adalah sebagai berikut. Multiplicity dari suatu titik association adalah angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single intent atau bagian pada titik yang lain. Multiplicity berupa single number atau angka tunggal atau range number atau angka batasan. Pada contoh, hanya bisa satu customer untuk setiap order, tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Inheritance merupakan salah satu karakteristik dalam pemrograman berorientasi objek, di mana sebuah kelas mewarisi sifat-sifat, dalam hal ini atribut atau operasi, dari kelas lain yang merupakan parent dari kelas lain. Kelas yang menurunkan sifat-sifatnya disebut superclass, sedangkan kelas yang mewarisi sifat dari superclass disebut subclass. Inheritance disebut juga hierarki, adalah sebuah atau kind of atau sejenis. Subclass dapat memiliki atau menggunakan atribut dan operasi tambahan yang hanya berlaku pada tingkat hierarkinya. Inheritance merupakan relasi turunan di mana sebuah kelas diciptakan berdasarkan kelas lainnya. Kelas yang diciptakan disebut dengan kelas anak dan kelas asalnya disebut dengan kelas induk. Kelas anak akan mewarisi seluruh method and property yang dimiliki oleh kelas induknya. Kelas turunan bisa memiliki atribut dan metode tambahan yang lain sehingga kelas turunan akan menjadi lebih luas atau lebih spesifik daripada kelas induknya. Gambar di samping merupakan simbol UML untuk relasi inheritance. Pada gambar tersebut, kelas sedan merupakan turunan dari kelas mobil. Pada diagram kelas, hubungan inheritance digambarkan dengan panah segitiga ke atas, di mana kelas induk digambarkan di atas kelas turunan. Saya Regi Muklis Subekti dengan NIM F1E11910. Di sini saya akan menjelaskan apa itu relasi asosiasi.
Relasi asosiasi adalah penggambaran hubungan antar kelas yang tidak saling memiliki, hanya mengambil nilai dari atribut kelas lain saja. Seperti yang kita lihat di slide, hubungan asosiasi digambarkan oleh garis lurus tanpa anak panah. Sebagai contoh, kita punya kelas dosen dan kelas mahasiswa, di mana kelas dosen dan kelas mahasiswa saling terhubung oleh satu garis lurus. Yang di mana hubungannya adalah dosen mengajar mahasiswa, namun tidak saling memiliki. Bagaimana caranya kita tahu kalau kelas dosen dan kelas mahasiswa itu tidak saling memiliki? Caranya adalah kita bisa lihat pada kelas dosen, di mana tidak ada atribut yang tipenya adalah mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, pada kelas mahasiswa tidak ada atribut yang tipenya adalah dosen. Jadi sudah jelas kedua kelas tersebut tidak saling memiliki. Di sini, kita juga bisa menambahkan kardinalitas, yang dimana bintang berarti banyak, dan satu berarti satu, yang artinya satu orang dosen dapat mengajar banyak mahasiswa. Ini adalah contoh kode program yang menggambarkan hubungan asosiasi. Kita lihat di sini, kita punya dua objek mahasiswa dari mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Lalu ada satu objek dosen. Di sini terlihat hubungan asosiasi bahwa dosen akan mendapatkan nilai dari atribut mahasiswa 1 dan juga atribut dari mahasiswa 2. Baik, kita lihat saja step by stepnya. Baris pertama, ada membuat objek mahasiswa yang ditunjuk oleh MHS1, yang mana nilai atributnya adalah NIM 19063 dan nama mahasiswa tersebut adalah Anissa. Itu adalah objek yang pertama yang dibuat. Kemudian, kalau kita eksekusi baris selanjutnya, ada MHS2, yang mana dia membuat objek baru dengan nilai atribut NIM MHS-nya adalah 19110. Dan nilai atribut nama MHS-nya adalah Regi. Jadi ada dua objek dari kelas mahasiswa. Kemudian baris selanjutnya, kita membuat objek dosen. Di sini ditunjuk oleh DSN. Nah, yang diinisialisasi dosen adalah NIDN-nya, yaitu 023504999. Sedangkan jumlah mahasiswa dan juga NIM mahasiswanya itu masih 0, karena kita belum isi apa-apa. Apa yang akan terjadi pada baris selanjutnya? Ini adalah yang menghubungkan hubungan asosiasinya, yaitu ketika kita mengeset NIM mahasiswa MHS1 get NIM MHS, program akan mengcopy NIM dari MHS 19063. Pada baris selanjutnya, di sini pada set NIM MHS2 get NIM MHS, berarti program akan mengcopy nilai dari atribut NIM pada MHS2, yaitu 19110. Demikian yang bisa saya jelaskan pada relasi asosiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Relasi agregasi. Relasi aggregation sama dengan spesialisasi relasi association. Asosiasi bisa digunakan untuk memodelkan relasi di antara objek-objek. Di UML ada relasi dengan perlakuan khusus yang disebut dengan part of, yang menangani antar objek-objek yang lain. Dengan kata lain, sebuah objek terdiri atas objek-objek yang lain.
Agregasi adalah terminologi yang digunakan di UML untuk menjelaskan hal tersebut. Sebuah agregasi adalah bentuk hubungan yang lebih khusus dari asosiasi, di mana induk terhubung dengan bagian-bagiannya, yang berarti bahwa suatu kelas merupakan bagian dari kelas yang lain namun bersifat tidak wajib. Relasi ini juga menyatakan bahwa suatu kelas yang menjadi bagian dari kelas yang lain tidak akan dihapus meskipun kelas yang memilikinya dihapus. Menggambarkan hubungan khas A. Aggregation merepresentasikan relasi khas A, artinya sebuah kelas memiliki atau terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. Relasi agregasi disebut juga word association, dan dalam UML disimbolkan seperti gambar tersebut. Agregasi disimbolkan dengan jajaran genjang yang diletakkan pada kelas yang mengandung objek. Dalam UML, relasi agregasi digambarkan dengan open diamond pada sisi yang menyatakan induk. Hubungan agregasi digambarkan dengan diamond putih yang ditempelkan pada kelas yang memiliki. Tidak dibubuhkan panah pada ujung yang tidak memiliki simbol diamond putih. Kemudian juga dibubuhkan kardinalitas seperti pada hubungan asosiasi. Jika hubungan asosiasi adalah saling menggunakan, di sini hubungan yang terjadi adalah memiliki. Memiliki konsep kepemilikan. Relasi antara dua objek dengan mengatakan bahwa satu objek memiliki atau mengandung atau berisi objek yang lain. Contohnya, mobil memiliki mesin, rumah memiliki dapur, fakultas memiliki jurusan. Contoh relasi agregasi. Dapat kita lihat sebagai contoh departemen dan teacher. Satu teacher tidak dapat memiliki banyak departemen, tapi jika kita menghapus objek departemen, objek teacher tidak akan ikut terhapus. Karena objek teacher dibuat di luar objek departemen, sehingga jika objek departemen dihapus, maka objek teacher tetap ada. Objek departemen bisa memiliki banyak objek teacher yang berasosiasi dengannya, tapi tidak sebaliknya. Sehingga dalam relasi ini, objek departemen adalah owner dari objek teacher. Sebenarnya, implementasi kode Java untuk hubungan agregasi persis sama dengan implementasi untuk hubungan asosiasi. Itu menghasilkan pengenalan atribut. Kesimpulan relasi agregasi. Relasi aggregation merupakan spesialisasi relasi association. Menggambarkan hubungan khas A. Jenis aggregation merupakan relasi unidirectional, memiliki konsep kepemilikan. Objek dari masing-masing kelas memiliki dan menentukan siklus hidupnya masing-masing. Kapan sebuah objek harus diinstansiasi atau dihancurkan, dan keduanya tidak mengadakan atau meniadakan objek dari kelas lain. Memiliki konsep child and parent, menggambarkan hubungan pemanggilan di mana objek child class akan dipanggil dan digunakan pada parent class. Agregasi memiliki konsep relasi yang lemah dibandingkan composition. Objek child class tidak diinstansiasi di parent class, sehingga keberadaan parent class tidak akan memberikan pengaruh terhadap objek dari child class. Di sini saya akan mencoba menjelaskan relasi komposisi, di mana relasi komposisi sama dengan relasi agregasi, tetapi lebih spesifik lagi, yaitu life cycle object bergantung pada objek ownernya, di mana relasi komposisi dapat dikatakan sebagai agregasi yang lebih kuat, yaitu objek dari kelas penyusun hanya ada selama objek kelas komposit ada, di mana dari relasi khas A pada agregasi
menjadi relasi part of pada relasi komposit. Nah, kita lihat perbedaannya pada relasi agregasi. Contohnya antara kelas jurusan sebagai komposit dan kelas mahasiswa sebagai penyusun. Nah, hubungannya di sini yaitu memiliki. Ketika jurusan ini kita hapus, maka relasi mahasiswa kelas mahasiswa dia akan dapat berdiri sendiri. Nah, perbedaannya pada relasi komposisi dia lebih spesial, yaitu karena setiap kelas tidak dapat berdiri sendiri. Kita ambil contoh pada kelas komputer sebagai kelas komposit, kelas keyboard, CPU, mouse itu sebagai kelas penyusunnya. Ketika si kelas komputer ini kita hapus, kita hancurkan, maka kelas keyboard, CPU, mouse juga akan hancur atau akan terhapus juga, karena sifatnya itu setiap kelas tidak dapat berdiri sendiri. Berbeda pada relasi agregasi. Nah, kita ambil contoh programnya, itu kita ambil contoh program komputer. Kita buat kelas CPU-nya untuk menginputkan nama, kemudian kelas keyboard untuk menginputkan jenis keyboardnya, nama jenis keyboardnya, ketika jenis string. Kemudian kita buat mouse, kelas mouse, lalu kita membuat kelas kompositnya, itu kelas komputer. Maka kemudian kita buat kelas main komputernya untuk menjalankan atau menghubungkan antara kelas komputer, kelas mouse, kelas CPU, dan kelas keyboard. Dapat kita lihat bahwa kelas mouse, kelas keyboard, dan kelas CPU baru dapat dibuat setelah komputer dibuat. Nah, dimana ketika kita membuat komputer, contohnya yang bermerek Asus misalnya, maka akan terbentuk juga kelas atau terbentuk juga kelas mouse, kelas keyboard, dan kelas CPU juga. Nah, di sini kita lihat relasi komposisinya, di mana setiap kelas tidak dapat berdiri sendiri. Ketika kita hapuskan komputer, kita buat komputer sama dengan 0, maka otomatis kelas mouse, kelas keyboard, dan kelas CPU juga akan terhapus. Nah, kita ambil contoh lagi pada program mobil dan mesin, engine. Ketika si mobil ini kita nyalakan, maka otomatis kelas engine mesinnya ini akan menyala. Jadi antara kelas mobil dan kelas ini saling berhubungan. Ketika si mobil ini kita matikan, mati, otomatis si mesin ini juga akan mati. Jadi hubungan antara mobil ini dan engine saling berhubungan, tidak dapat berdiri sendiri. Jadi relasi komposisi itu dia tidak dapat berdiri sendiri dibandingkan dengan relasi yang lain. Jadi dia lebih kuat ketimbang relasi agregasi, relasi agregasi yang hanya bersifat memiliki. Itu lebih kurangnya memang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Gali Kesawasidi dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai relasi dependensi. Namun, sebelum membahas dependensi, saya ingin menyinggung sedikit tentang normalisasi terlebih dahulu. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database yang pertama adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Tujuan yang kedua adalah memastikan data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, dapat terjadi kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Setelah mengetahui normalisasi, sekarang kita akan beralih ke dependensi. Dependensi merupakan konsep dasar normalisasi yang menjelaskan hubungan antar atribut, atau lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Fungsi menjadi acuan dekomposisi data ke dalam bentuk yang lebih efisien. Kata dependensi sendiri berarti bergantung. Ketergantungan itu yang akan kita bahas. Fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan kaitan antar atribut-atribut dalam relasi. Dikatakan fungsional dependen karena nilai dari suatu atribut digunakan oleh atribut yang lain. Simbol untuk menyatakan fungsional dependen adalah panah, dibaca secara fungsional menentukan. Ketergantungan fungsional didefinisikan sebagai berikut. Suatu atribut B mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut A jika dan hanya jika setiap nilai A berhubungan dengan sebuah nilai B. Artinya bahwa A secara fungsional menentukan B atau B bergantung pada A. Setelah mengetahui pengertian dependensi fungsional, maka kita akan mendalami macam-macam dependensi fungsional. Yang pertama adalah full functional dependency, yang kedua adalah partial dependency, dan yang terakhir adalah transitive dependency. Pada contoh pertama untuk full dependency, saya mempunyai tabel sebagai berikut. Sebagai keterangan mengenai notasi, di atas bawah sebelah kiri notasi disebut determinan, sedangkan bagian sebelah kanan disebut dependent. Relasi ini mengandung atribut kode barang, nama barang, dan quantity. Artinya kode barang secara fungsional menentukan nama barang. Telah terlihat bahwa kode barang yang sama dan nama barang juga sama, sehingga kode barang secara fungsional menentukan nama barang. Pada contoh kedua ketergantungan fungsional dari tabel nilai adalah NIM menentukan nama mahasiswa karena NIM yang sama menunjukkan nama mahasiswa yang sama. Kenapa harus mata kuliah dan NIM kok tidak NIM saja atau mata kuliah saja? Karena kalau hanya NIM, satu NIM dapat memiliki dua nilai. Jika mata kuliah saja juga terdapat banyak nilai. Oleh karena itu kita menggunakan mata kuliah dan NIM untuk menentukan nilai huruf. Partial dependency adalah ketergantungan parsial atau sebagian. Partial dependency ini memiliki dua atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B, tidak harus dua atribut. Artinya, salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Contoh partial dependency dalam tabel ini adalah NIM nama secara fungsional menentukan ID ruang, di mana jika nama dihilangkan maka ketergantungan tetap ada. Selanjutnya adalah transitive dependency. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, dan C. Transitive dependency atau kebergantungan transitif adalah suatu kondisi di mana A, B, dan C masing-masing adalah kumpulan atribut dalam suatu relasi sedemikian rupa sehingga apabila A menentukan B dan B menentukan C, maka C disebut bergantung secara transitif pada A melalui B, asalkan A tidak bergantung secara fungsional pada B atau C. Transitive dependency dalam tabel relasi ini adalah NIP menentukan nama, jabatan, gaji, garis cabang, dan alamat cabang. Garis cabang menentukan alamat cabang. NIP menentukan semua atribut, dan atribut alamat cabang ditentukan oleh NIP, namun melalui garis cabang.
Pada relasi di atas terdapat ketergantungan transitif antara nomor faktor secara fungsional menentukan kode pelanggan dan kode pelanggan secara fungsional menentukan nama. Sehingga dapat dinotasikan nomor faktor secara fungsional menentukan kode pelanggan, secara fungsional menentukan nama. Pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana memahami konsep ketergantungan dalam normalisasi data. Konsep ketergantungan merupakan konsep yang sangat penting untuk dipahami dengan baik. Pemahaman tentang konsep ketergantungan dengan baik dapat membantu mempermudah dalam melakukan normalisasi data. Ketergantungan terbagi menjadi 3, yaitu full dependency, partial dependency, dan dependency transitive. Ketergantungan fungsional penuh adalah suatu kondisi di mana satu atribut dari suatu relasi yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Ketergantungan fungsional parsial adalah suatu kondisi di mana satu atribut dari suatu relasi yang keberadaannya bergantung pada beberapa atribut lain. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan secara fungsional suatu atribut kepada atribut lainnya melalui atribut yang lain pula. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.